Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul innal mauta alladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat fardhu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, kemudian meninggalkan dua pedoman hidup. Kalau kita berpegang teguh kepada yang dua itu, dipastikan kita akan selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardhu Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, sebagai dasar khutbah, khatib membacakan tadi Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 dari 114 surat dalam Al-Quran, ayat yang ke-8. Jadi dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ayat ini hadirin jemaah Jumat, salah satu ayat yang bercerita tentang persoalan kematian. Kematian di mana lepasnya nyawa dari tubuh kita kembali kepada Allah sebagai zat yang memiliki, yang berkuasa terhadap nyawa yang ada di badan kita. Kematian hadirin kaum muslimin adalah hal yang pasti terhadap semua kita yang bernyawa, itu pasti nanti akan mati. Kita semua akan meninggal, tinggal menunggu giliran kita. Lah ada giliran kita masing-masing, lah ada batas waktunya masing-masing. Tetapi ini sengaja dirahasiakan oleh Allah
disembunyikan dari kita dan kita tidak tahu, agar kita selalu siap menghadapi kematian itu. Siap bagaimana hadirin kaum muslimin? Siap dengan amal-amal terbaik kita menghadap Allah. Karena dunia ini hanyalah sementara hadirin kaum muslimin. Hanyalah fana, hanyalah sesaat. Kalaulah nanti tiba masanya kematian kita, semua dunia dengan segala kenikmatannya, segala kemewahan yang kita miliki, pasti nanti akan habis hadirin kaum muslimin. Pasti nanti akan kita tinggalkan, dan kita sendiri menghadap Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala, memulai kehidupan yang kekal abadi akhirat kelak. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ini hadirin kaum muslimin menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa lari dari kematian. Tidak bisa lari. Sehingga ada sebuah kisah dicontohkan ketika pernah pada zaman Nabi Sulaiman. Waktu itu dia didatangi oleh malaikat maut, bercerita dengan Sulaiman. Lalu datang seorang laki-laki bertemu ke rumah Nabi Sulaiman. Lalu malaikat maut ini menatap dengan tajam kepada laki-laki itu. Dan singkat cerita, malaikat maut akhirnya kemudian pergi. Lalu masyarakat ini atau umatnya Nabi Sulaiman bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai ya Nabi, Nabi Allah, tadi tamu engkau melihat menatap tajam kepadaku." Lalu dia takut. Maka dia meminta kepada Nabi Sulaiman, "Wahai ya Sulaiman, tolong perintahkan anginmu untuk membawa aku ke negeri Hindi yang jauh dari sini." Ini karena takut. Lalu doanya itu, permintaannya dikabulkan oleh Sulaiman. Atas izin Allah, dia diterbangkan kepada sebuah daerah yang jauh, namanya Al-Hindi. Besoknya malaikat maut menemui Nabi Sulaiman, menanyakan, "Wahai malaikat maut, adakah kemarin engkau menatap seorang laki-laki begitu tajam?" "Benar." Ketahuilah Sulaiman, hari ini saya diperintahkan oleh Allah untuk terbang menjemput nyawanya ke negeri Hindi yang dia minta jauh dari engkau itu. Berarti pemahamnya adalah dia meminta jauh kepada Nabi Sulaiman, minta jauh dari tempat itu. Ternyata Allah perintahkan hari berikutnya dia disuruh menjemput nyawanya, mencabut nyawanya ke negeri Hindi itu. Apa yang bisa pahami? Walaupun kita lari hadirin kaum muslimin, ada keinginan lari, seseorang dari kematian tidak bisa lari. Karena itulah Rasul sering menyuruh, sering-seringlah mengingat kepada sebuah peristiwa yang nanti menghilangkan semua kenikmatan dunia, itulah kematian. Maka ditegaskanlah oleh ayat ini hadirin kaum muslimin, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 ini Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tufirruna minhu." Katakanlah. Ini disuruh Muhammad mengatakan, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti menemui engkau. Jelas sekali hadirin kaum muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan tetap menemui. Summa, kemudian turaddu na ila alimil ghaibi wasyahadah, dan setelah kematian itu datang, maka dia akan mengembalikan engkau kepada Allah
yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan setelah itu akan disampaikan kepadamu, akan diberitakan kepadamu semua yang pernah engkau kerjakan. Jelas hadirin sekalian. Kematian yang awak lari, ada keinginan lari seorang dari kematian, pasti dia datang. Setelah itu dikembalikanlah engkau, manusia ini, kita semua ini kembali kepada Allah yang tahu yang gaib dan yang nyata. Setelah balik ke Allah, nanti proses alam ini selesai pada masa akhirat. Fayunabbiukum, nanti akan diberitakan di calian kawak balik semua yang pernah kita kerjakan di dunia ini akan kita lihat nanti, akan ada nanti beritanya lengkap di akhirat kelak, sebelum nanti Allah timbang mana yang baik banyak, mana yang berat timbang kebaikan kita, mana yang ringan timbangannya, akan kita ketahui terus. Karena itulah di khutbah yang singkat ini khatib hendak menyentuh, memanggil para hadirin kaum muslimin, mari kita sering-sering mengingat kematian ini. Apalagi sekarang kita lihat dari hari ke hari, hampir tiap hari kita mendengar, kita mengetahui, kita mendapatkan kabar saudara-saudara kita atau orang lain kita tahu, dari hari ke hari ada saja berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini inna lillahi, dari Allah semuanya, dan akan kembali kepada Allah. Ucapan inna lillahi ini dari hari ke hari sering kita dengar, hampir tiap hari hadirin kaum muslimin. Bahkan dalam sehari ada 2-3 kadang-kadang berita kita dapatkan. Nampak di Facebook, nampak di awak di grup WhatsApp, SMS pribadi, telepon, tadanga di mata awak, dapat kabar berita duka kita ini sering dari hari ke hari. Karena itu hadirin kaum muslimin, tidak kita bicarakan karena apa dia meninggal. Dia makanya meninggal, sakitnya ndak, itu bahasan kita. Bahasan kita terhadap semua peristiwa kematian itu, mari wak jadikan pelajaran, pemahaman, kalau kita juga menunggu giliran akan datang kematian itu. Sebab ada orang yang paginya sehat hadirin kaum muslimin, tadanga pagi sehat sama-sama, lama cerita, makannya lama, tapi siang hari sudah kita dengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah dulu sianu tu, tadi nampak baca cerita lama je baru. Inilah rahasia kematian. Dan dia tidak menilai apakah dia tua, muda, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, orang berpangkat, tidak ada bedanya. Yang jelas kalaulah tiba masanya hadirin kaum muslimin, nyawa itu akan lepas dari badan kita. Dan Allah sudah jelaskan di dalam surat Al-Waqiah akhir, ketika nyawa lah sampai di kerongkongan, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan nyawa sampai ke kerongkongan seseorang. Allah berfirman, falaula iza balaghatil hulkum, maka mengapa tidak engkau tahan ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ini katanya dah, kalau memang kamu hebat, mengapa tidak engkau tahan nyawa orang-orang terdekatmu, wa antum hina idzin tanzurun, padahal nampak di awak. Mungkin ayah sama awak waktu sakratul maut, anak awak, saudara awak, terlihat oleh kita bagaimana dia menelan nyawa pada saat kematian sakratul maut itu nampak di awak. Allah menyatakan, kalau benar, kalau hebat, kenapa tidak kamu tahan? Falaula iza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
Kenapa tidak kamu tahan? Ketika nyawa lah sampai di kerongkongan, padahal kamu melihatnya, dan katakanlah kami lebih dekat kata Allah daripada kamu terhadap kematian itu, walaupun kamu tidak melihat kami. Kemudian Allah sambung ayatnya, falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa juga kalaulah bukan Allah yang berkuasa terhadap kematian itu, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu kembalikan lagi nyawa yang sudah lepas itu ke badannya lagi. Ini semacam tantangan Allah. Kalau memang Allah tidak berkuasa terhadap kematian itu, kau tidak kau balik, engkau kembalikan nyawa yang sudah lepas itu ke dalam badan orang-orang yang engkau cintai itu. Ini menyatakan betapa Allah berkuasa penuh terhadap kematian seseorang, termasuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Karena itulah, mari kita jadikan semua pelajaran peristiwa kematian yang kita lihat ini, hadirin kaum muslimin, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Makin takut akan Tuhan, makin mendekat kita. Makin cemas awak kalau semua perintah Allah tidak sempurna kita kerjakan. Takut ndaknya kalau semua yang lalai wak kerajuan. Yang 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tu takut wak ke Allah hendaknya dengan melihat kematian itu kita masih lalai solatnya, hadirin kaum muslimin. Jangan-jangan ketika kita tidak solat sehari, 2 hari, seminggu lah, berbulan-bulan ndak panu semayang awak, dijapui wak dek malaikat maut, kita berada mati dalam keadaan lalai solat, meninggalkan solat. Nanti akan ditanya besok, wahai fulan, kamu kok ndak solat? Apa kawak jawe? Apakah ndak akan malu kita nanti menjawab alasan-alasan dunia? Alasan mencari pitih, alasan semua dunia yang menyibukkan? Tentu tidak bisa, hadirin kaum muslimin. Akan dihukum kita nanti di akhirat. Perkara solat yang pertama kita lalai, mendapatkan hukuman azab kubur dan berikutnya. Karena itulah, mari hadirin kaum muslimin, di khutbah kita yang singkat ini mudah-mudahan bisa kita camkan. Mari sebelum kematian ini lepas dari kehidupan ini, lepas dari kita, sebelum malaikat maut datang menyebut nyawa kita, mari perbanyak taubat, makin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ingat-ingatkan dalam kebenaran dan ingat-ingatkan di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.